Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi yang berjudul tentang risiko, penyesuaian tingkat bunga, dan faktor risiko dalam investasi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, anggota dari kelompok kami ada saya sendiri, Septia Nuraini, dan ada Faiza Nurizki. Poin yang pertama ada pengertian investasi dan risikonya. Secara etimologis, investasi adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan yang bertujuan memperoleh keuntungan. Investasi adalah membeli aset yang diharapkan untuk keperluan di masa yang akan datang, kemudian dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Risiko merupakan kemungkinan yang timbul akibat dari adanya ketidakpastian dalam berusaha. Ada berbagai cara dalam menggolongkan usulan investasi. Yang pertama, investasi penggantian. Yang kedua, investasi dengan penambahan kapasitas, sering juga bersifat penggantian. Yang ketiga, investasi penanaman jumlah produk baru, yakni investasi untuk menghasilkan suatu produk. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko dalam investasi. Yang pertama ada risiko sistematis yang terdiri dari risiko inflasi, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga. Yang kedua ada risiko non-sistematis. Penjelasannya ada di makalah. Perlu kita ketahui, dalam melaksanakan suatu investasi, investor diharapkan memahami adanya beberapa risiko, antara lain yang pertama risiko finansial, yakni risiko yang berhubungan dengan kebutuhan finansial yakni keuangan. Yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko psikologis, yang keempat risiko likuiditas, yang kelima risiko bunga yang berhubungan dengan tambahan atas bunga, yang keenam risiko mata uang, dan yang ketujuh risiko daya beli. Selanjutnya yakni prinsip-prinsip investasi. Yang pertama ada istilah high risk high return, adalah prinsip yang mengatakan bahwa semakin berisiko investasi seseorang, maka semakin tinggi pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang. Yang kedua ada diversification, adalah prinsip yang akan mengatakan bahwa penganekaragaman dalam investasi akan membuat risiko investasi semakin berkurang. Yang ketiga ada long term stability, adalah prinsip yang mengatakan bahwa investasi yang berjangka waktu panjang itu berisiko rendah. Yang keempat ada liquidity, adalah prinsip yang mengatakan bahwa semakin liquid investasi maka semakin besar risiko. Berikut kami paparkan sebuah rumus untuk menghitung NPF, yakni semakin tinggi risiko investasi maka semakin tinggi pula tingkat bunga yang digunakan. Selanjutnya ada penyesuaian terhadap aliran kas dalam menghitung NPF. Aliran kas bersih di masa datang merupakan sesuatu yang tidak pasti. Oleh karena itu, harus diubah menjadi kepastian dengan menggunakan koefisien tertentu. Jika kita merubah aliran kas yang tidak pasti menjadi kepastian, ini maka tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat bunga bebas risiko. Rumusnya bisa dilihat ya teman-teman. Satu, modifikasi metode certainty equivalent. Menghitung NPF suatu usulan investasi dengan menggunakan tingkat keuntungan. Bebas risiko memang, tetapi tidak menyelesaikan aliran kasnya. Metode ini mengukur berapa probabilitas investasi yang akan memperoleh NPF. Yang kedua ada analisis sensitivitas, dilakukan dengan cara memperhitungkan NPF aliran kas pada kondisi suatu variabel yang optimis atau pesimis dan variabel yang Yang ketiga ada analisis break-even. Dengan analisis ini dapat diketahui berapa minimal perusahaan harus berproduksi agar tidak mengalami kerugian. Asumsinya bahwa biaya dibagi menjadi dua, yakni ada biaya tetap dan biaya variabel. Perusahaan hanya menjual satu jenis produk. Kalaupun perusahaan memproduksi banyak jenis produk, maka dianggap tetap unit yang dihasilkan sama dengan unit yang terjual. Rumus yang digunakan yaitu Q sama dengan FC dibagi P min V. Q itu unit terjual, FC itu total biaya tetap, P itu harga jual per unitnya, dan F itu biaya variabel per unit. Keempat adalah simulasi Monte Carlo, adalah usaha memperkirakan keadaan senyatanya dengan menggunakan model tertentu. Langkahnya yang pertama yaitu membuat model, yang kedua menentukan probabilitasnya, dan yang ketiga melakukan simulasi. Dilakukan untuk menghitung aliran kas setiap periode sehingga dapat diperoleh taksiran rata-rata aliran setiap tahunnya. Berikut metode penilaian investasi. Yang pertama dengan NPF, yang kedua itu net benefit cost ratio, yang ketiga itu probability index yang dilambangkan dengan P dibagi I, dan yang terakhir internal rata di return.
Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak karena tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.